Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum nafsi bi taqwallah, laqad fazal muttaqun. Laqad qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Jamaah rahimakumullah, pertama kali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya. Pagi ini kita dimudahkan untuk bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat subuh, dan kita laksanakan dengan berjamaah. Semoga yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga menjadi awal yang baik untuk aktivitas kita pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang selalu istiqomah mengikutinya, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Jamaah rahimakumullah, pada pagi ini kita masuk pada bab yang ke-26, yaitu bab tentang larangan berbuat zalim dan perintah mengembalikan hak orang yang dizalimi. Jadi bab ini menjelaskan tentang bahwasanya zalim itu adalah haram, dan ketika seseorang mengambil hak orang lain dengan zalim, maka dia wajib untuk mengembalikannya. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membuka bab ini dengan dua ayat, yaitu surah Al-Mu'min ayat 18, ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Ma lidh-dhalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Tidak ada bagi orang yang berbuat zalim min hamim, dari orang yang membantunya, teman yang membantunya, wala syafi'in yuta', dan tidak ada pula syafi', penolong yang ditaati atau yang memintakan syafaat yang kemudian itu syafaatnya dipenuhi. Jadi orang yang zalim nanti di hari akhirat mereka tidak memiliki hamim, orang yang membantunya, teman yang membantunya. Begitu juga tidak ada orang yang akan memberikan syafaat atau memintakan syafaat untuk orang yang berbuat zalim ini. Kemudian ayat yang kedua, surah Al-Hajj ayat 71, wa ma lidh-dhalimina min nasir, dan tidak ada lidh-dhalimina bagi orang yang berbuat zalim min nasir, dari orang-orang yang menolongnya. Jadi tidak ada penolong bagi orang yang berbuat zalim. Artinya di sini ketika dia berbuat zalim, maka dia harus mempertanggungjawabkan kezalimannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan dirinya sendiri, dan tidak bisa bergantung kepada orang lain. Karena kezaliman itu dia lakukan sendiri, maka dia bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan sendiri. Ya, jamaah rahimakumullah, bab ini dibuka dengan hadis yang pertama. Insyaallah kita akan bahas satu hadis ini dengan hadis riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ittaqudz zulma. Ittaqudz zulma. Jauhilah kezaliman. Artinya jangan berbuat zalim. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya kezaliman itu adalah zulumatun, zulumat, kegelapan. Kegelapan, ini jamak dari az-zulm, az-zulmah, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Bagian keduanya wattaqus syuhha. Kalau tadi jauhi sikap zalim, yang kedua adalah jauhi, jaga dirimu dari sikap asyuh. Apa asyuh? Asyuh adalah bakhil atau pelit ya. Tapi asyuh nanti akan kita jelaskan. Ini adalah induknya dari kebakhilan. Artinya lebih dahsyat dari yang namanya bakhil. Kenapa? Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena syuh ini telah menghancurkan, merusak orang-orang yang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Asyuh ini mendorong, mengakibatkan manusia saling menumpahkan darah. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan untuk mereka. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Jadi Rasulullah SAW dalam riwayat Jabir bin Abdullah berkata atau bersabda, ittaqudz zulma, jauhi sikap zalim. Kenapa? Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari qiyamah. Wattaqus syuhha, jauhi sikap kikir, pelit, bakhil. Karena fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena asyuh inilah yang merusak, menghancurkan umat-umat sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum. Syuh inilah yang mengakibatkan darah tumpah. Wastahallu maharimahum, dan yang haram menjadi dihalalkan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, jamaah rahimakumullah, adalah nahyun Nabi sallallahu alaihi wasallam 'anil zulmi wa huwa min masawi'il akhlaqi wa dzalika bil amri bil hadar minhu wal ibtiadi anhu. Jadi di hadis ini Rasulullah SAW melarang kita untuk bersikap zalim. Walaupun di sini redaksinya adalah dengan perintah ya, tapi maknanya adalah larangan. Artinya jangan berbuat zalim. Karena zalim ini adalah min masawi'il akhlak, adalah akhlak yang paling buruk di antara akhlak-akhlak yang buruk, min masawi'il akhlaki. Apa makna zalim sebenarnya? Zalim itu adalah kebalikan dari adil. Zalim itu adalah adam wad'i asy-syai' fi ghairi wad'u asy-syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Kalau adil, wad'u syai'i fi mahallihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi kalau zalim ya kebalikannya, tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Yang harusnya diberikan hak, tapi haknya ditahan. Yang harusnya tidak mendapatkan hak, malah diberikan. Nah, para ulama membagi kezaliman ini menjadi 3. Yang pertama, zalim kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Artinya tidak memberikan hak rububiyah, hak uluhiyah, yang itu adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kezaliman kepada Allah. Harusnya Allah itu memiliki hak rububiyah, hak uluhiyah, tapi tidak mendapatkannya, malah dialihkan kepada yang lain. Nah, ini kezaliman. Ini kezaliman yang paling besar terkait dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kata Luqman, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan sekutukan Allah, karena sesungguhnya syirik, mensekutukan Allah, itu kezaliman yang paling besar. Jadi kejahatan yang paling besar di dunia ini, atau kezaliman yang paling besar di dunia ini adalah ketika seseorang tidak menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia yang diciptakan oleh Allah, yang menciptakan dia Allah, yang memberi rezeki Allah, tapi dia nyatakan yang memberi adalah yang lain, seolah-olah yang menghidupkan dia adalah bukan Allah. Nah, makanya adalah kezaliman yang paling besar. Kemudian kezaliman yang kedua adalah zalim kepada diri sendiri. Zalim kepada diri sendiri. Kita tahu itu adalah kebaikan, tapi kita tidak melakukannya. Itu larangan, tapi justru kita malah melakukannya. Jadi aturan kita langgar, perintah tidak kita laksanakan, itu hakikatnya zalim kepada diri kita sendiri. Wa minhum zalimun li nafsi. Di antara mereka, jadi di antara kita umat Islam, ada model manusia yang zalimun li nafsi, yang menzalimi dirinya sendiri. Kewajiban tidak dijalankan, yang sunnah jarang dilakukan, yang wajib saja jarang ya, apalagi yang sunnah. Kemudian larangan dilakukan. Ini adalah orang yang zalim. Yang ketiga, zalim kepada orang lain. Zalim kepada orang lain. Artinya orang lain punya hak, tapi tidak kita tunaikan. Malah kita ambil, kita tahan, bahkan kita nikmati sendiri. Ini zalim kepada orang lain. Itu kalau terkait dengan harta. Terkait dengan kehormatannya, seorang mukmin punya hak untuk mendapatkan penghormatan dari kita. Harga dirinya harus kita jaga. Tapi kita ghibai, kita buka aibnya, kita buka keburukan-keburukannya, yang kalau saudara kita tahu, dia pasti akan tidak rela, tidak suka. Nah, ini ghibah namanya. Ini melukai hak saudara kita, di mana dia berhak untuk ditutup aibnya, tapi kita buka. Ini namanya zalim. Jadi zalim kepada orang lain bisa terkait dengan hartanya, bisa terkait dengan kehormatannya, dan juga bisa terkait dengan nyawanya, jiwanya. Nah, intinya sebenarnya kezaliman itu akhirnya, ujungnya kembali kepada kezaliman terhadap diri sendiri. Artinya akibatnya itu berakibat kepada diri sendiri. Makanya kita berlindung kepada Allah, semoga terhindar dari sikap zalim. Karena hakikatnya zalim itu akan kembali kepada diri kita
sendiri. Ya, jadi jamaahumullah, makanya dalam Islam ini sangat-sangat dilarang untuk berbuat zalim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pernyataan yang sangat tegas dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah tidak akan berbuat zalim. Dan Allah katakan, kemudian aku haramkan kalian saling menzalimi. Jadi Allah sampai menegaskan seperti itu. Allah tidak akan berbuat zalim kepada makhluknya, kepada hambanya. Wa ma ana bidzallamin lil abid. Sungguh aku tidak akan pernah berbuat zalim kepada hambaku. Ya. Jadi hadis ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya zalim itu dilarang dan kita diperintahkan untuk menjauhinya. Jangan sampai kita berbuat zalim. Nah, di hadis ini, di bab ini memang ini kaitannya dengan orang lain. Banyak disebutkan nanti contoh-contohnya, hadis-hadisnya yang terkait dengan orang lain, dengan saudara kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena begitu banyak jenis-jenis kezaliman ya, terkait dengan harta, terkait dengan nyawa, terkait dengan harta misalnya terkait dengan tanah. Barang siapa mengambil satu jengkal tanah dengan zalim, maka Allah akan kalungkan 7 tanah. 7 tanah ini diartikan luas tanah, kemudian turun sampai ke 7 lapis tanah, lapis bumi, dikalungkan nanti di lehernya di hari kiamat. Nah, ini salah satu contohnya. Dan hadis-hadis yang lain yang isinya adalah terkait dengan kezaliman kepada orang lain. Ya, yang marhamukumullah. Kemudian pelajaran keduanya di sini Rasulullah SAW katakan, fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Maka sesungguhnya kezaliman itu adalah kegelapan nanti di hari qiyamah. Nah, di sini bahasanya zulma kemudian zulumat. Ini bahasanya sangat-sangat dekat, sangat-sangat mirip. Hukuman kezaliman atau balasan kezaliman adalah kegelapan nanti di hari kiamat. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mengatakan zulmah di sini bisa diartikan kegelapan. Kegelapan dalam artian ya gelap. Artinya orang yang berbuat zalim nanti di akhirat, di hari kiamat, matanya buta, tidak jelas penglihatannya, dia tidak bisa melihat. Sebagaimana dalam satu ayat katakan, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Wahai Rabbku, lima hasyartani a'ma, kenapa engkau giring aku, engkau kumpulkan aku di padang mahsyar ini dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, sementara aku dulu melihat. Wa qad kuntu basira. Nah, ini diantaranya ayat yang menyatakan bahwasanya ada orang yang nanti di akhirat di padang mahsyar itu dikumpulkan dalam keadaan buta, sementara ketika di dunia dia dalam keadaan melihat. Kenapa seperti itu? Karena hadis ini tadi, ittaqul zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jadi serba gelap. Kalau gelap
walaupun orang itu matanya sehat, dia tidak akan bisa melihat. Karena kita melihat itu karena ada cahaya. Kalau tidak ada cahaya, ya tidak akan bisa melihat. Jadi kezaliman ini akan menjadi kegelapan bagi orang yang melakukannya nanti di hari kiamat. Sementara nanti di padang mahsyar itu miliaran anak manusia, semuanya bergerak, semuanya berjalan. Kalau orang itu gelap mata itu bagaimana? Matanya buta itu bagaimana? Tentunya itu sangat menyakitkan. Dan tentunya ini adalah sebuah peringatan keras agar kita tidak berbuat zalim. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah juga memaknai zulmat ini dengan aqabat. Aqabat. Apa aqabat? Rintangan. Kesulitan. Kesusahan. Ketika orang itu berbuat zalim kepada manusia, maka nanti di padang mahsyar dia akan menemui banyak kesulitan. Karena ketika di dunia dia menyulitkan banyak anak manusia, menyusahkan banyak anak manusia, maka nanti di akhirat pun, di padang mahsyar pun nanti dia akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang balasan seperti ini. Contohnya seperti orang yang takabur, orang yang sombong ketika di dunia, itu nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk yang paling kecil. Zahir hadisnya seperti itu ya. Sebesar darah. Sangat kecil sekali. Ada yang memaknai darah ini seperti debu yang kalau ada pintu ya, baik pintu utama atau jendela, kemudian ada sinar matahari masuk, nah itulah debu yang paling kecil, yang paling lembut, yang kemudian ketika dia menjadi debu di padang mahsyar itu kemudian diinjak-injak oleh banyak manusia, miliaran anak manusia. Kenapa balasannya seperti itu? Karena ketika di dunia orang takabur ini, orang yang zalim ini mengecilkan anak-anak manusia yang lain. Dia kecilkan, dia rendahkan, dia injak-injak. Maka akibatnya apa? Nanti di akhirat pun juga sama. Dikecilkan oleh Allah, direndahkan oleh Allah, dan diinjak-injak oleh manusia yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Orang yang memakan harta orang lain, memakannya dengan jalan yang tidak benar, di antaranya dengan riba. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Siapa orang-orang yang makan harta riba, mereka tidak akan bangkit dari kuburnya kecuali bangkit seperti orang yang terkena sentuhan syaitan, artinya dalam keadaan seperti kesurupan. Jalannya itu nggak tegak, terhuyung-huyung, nggak napak. Kenapa? Sebagian dari tafsir mengatakan karena ketika di dunia dia menyusahkan anak manusia, menyulitkan anak manusia dari sisi ekonominya, dari sisi hartanya, yang harus memikirkan hutang bunga, hutang riba. Pokoknya belum selesai, bunganya ini makin hari makin bertambah. Jadi alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
Ada salah satu contoh yang lain, orang yang berbuat zalim kepada orang lain. Orang yang kaya, yang tidak peduli dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, terutama di zaman sekarang ya, lagi musim pandemi. Ketika dia memiliki keluasan harta, dia makan sesukanya. Semua jenis makanan dinikmatinya. Dan begitu nikmat kehidupannya dari sisi manusiawinya. Tapi dia tidak melihat bahwasanya di samping mereka ini, di sekitar mereka ini, banyak orang yang susah, banyak orang yang sulit. Ya, bahasanya itu, sekarang kita makan di mana? Yang sana sudah, yang ini sudah, yang itu sudah, yang sebelah sana sudah. Dan itu makanan-makanan yang mahal. Yang mana ini yang belum kita makan ini? Sementara yang lain susah untuk makan. Kadang harus puasa berhari-hari. Maka di hadis ini dikatakan, orang yang paling panjang kenyangnya, artinya orang yang berlebih-lebihan dalam makanannya, maka orang ini adalah atwaluhum ju'an yaumal qiyamah. Orang ini adalah orang yang paling lama, yang paling panjang laparnya nanti di hari kiamat. Ini karena orang ini tidak punya kepedulian, tidak punya rasa bagaimana susahnya orang. Ketika orang susah, dia malah berfoya-foya, dia malah berlebih-lebihan, boros, sementara yang lain sangat-sangat kesulitan. Ya, maka balasannya seperti itu. Maka dia adalah orang yang paling panjang laparnya, atwaluhu ju'an yaumal qiyamah. Dan hadis-hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Jadi kezaliman ini akibatnya adalah kezaliman atau kegelapan atau kesusahan, kesulitan nanti di hari qiyamah. Jadi dzulumatun yaumal qiyamah. Kemudian jamaah rahimakumullah, pelajaran berikutnya bahwasanya kezaliman itu ketika tidak terselesaikan di dunia, balasannya maksud saya akan dibalas nanti di hari akhirat. Karena Allah Subhanahu wa taala selalu memberi peluang kepada orang-orang yang berbuat zalim untuk bertaubat. Banyak orang yang zalim yang tidak sadar dengan kezalimannya. Jadi dia menyangka dengan kezaliman yang dia lakukan disertai umur yang panjang, seolah-olah ini menunjukkan bahwasanya dia benar. Jadi merasa seolah-olah dia itu benar. Nah, ini namanya istidraj, dilulukan, dilulu. Dan Allah selalu memberi waktu, di mana dengan waktu itu semoga orang itu sadar. Tapi seringkali orang itu tidak sadar dengan kezalimannya. Wa innallaha la yumli lidzalim. Allah memberi waktu, mengulur waktunya, tidak langsung memberikan balasan ketika saat itu. Tapi wa in akhadahu lam yuflithu. Tapi nanti kalau Allah sudah menentukan batasnya dan kemudian Allah membalasnya, menghukumnya, memberikan sanksinya, maka Allah tidak akan pernah melepaskannya. Jadi kezaliman itu balasannya nanti bahkan sampai di hari
akhirat. Makanya hati-hati dengan yang namanya kezaliman. Banyak orang yang merasa seolah-olah dengan kezaliman yang dia lakukan, dia tidak melakukan kesalahan. Padahal ketika di dunia tidak terbalas, nanti di akhirat akan terbalas. Nanti di hari kiamat akan mempertanggungjawabkan. Nanti di akhirat akan menjadi kesulitan-kesulitan, menjadi kesusahan-kesusahan. Artinya pasti akan ada balasannya. Pasti ada jazanya. Pasti ada hukumannya. Tidak di dunia, nanti di akhirat. Banyaklah pemimpin-pemimpin yang zalim, lama dia memimpin, sepertinya nggak pernah jatuh-jatuh. Padahal kezalimannya begitu merajalela, mengambil harta rakyatnya, menumpahkan darah rakyatnya, dan dia merasa baik-baik saja, seolah dia yang paling berhak untuk berkuasa. Nah, orang zalim seperti ini ketika di dunia tidak terlihat dia terhukum, tapi nanti di akhirat akan mendapatkan hukumannya. Jadi idza akhadhahu lam yuflithu. Kalau Allah sudah menghukumnya, maka Allah tidak akan pernah melepaskannya. Jadi seringkali orang yang zalim itu diulur-ulur waktunya, diberi tangguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian orang zalim itu ightirar. Apa ightirar? Tertipu. Dalam artian dia merasa seolah-olah dia adalah benar. Seolah-olah dia itu berhak, punya hak. Hak yang dia lakukan. Padahal itu bukan sesuatu yang hak. Ya, jadi jamaah, hati-hati dari sikap zalim. Kalau kita berbuat zalim, kok kemudian rezeki lebih lancar, umur panjang, badan sehat, hati-hati. Orang kalau banyak maksiat, banyak dosa, kok kebaikan-kebaikan itu kok banyak? Maka introspeksi. Ini apa ini? Ini nikmat atau sebaliknya malah nikmah? Kalau nikmah baik, tapi kalau nikmah itu justru menjadi bencana. Nikmah itu kebalikan dari nikmah. Jadi orang berbuat dosa, berbuat banyak maksiat, berbuat banyak kezaliman, tapi kok semuanya dibuka. Rezeki dibuka, kesehatan dibuka, serba nikmat dalam pandangan manusia. Yang akhirnya kemudian orang itu tertipu, seolah-olah Allah itu mencurahkan nikmatnya kepada dia, padahal ujungnya adalah bukan itu. Ujungnya adalah nikmah. Ibarat orang yang mau masuk jurang, dia berjalan di kanan kirinya, di sampingnya, di sekitarnya seolah penuh dengan bunga indah, tapi ternyata jalannya menuju kepada kehancuran, menuju jurang kehancuran, jurang kerusakan. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi jamaahullah, fa innal zulma zulumatun yaumal qiyamah. Jadi hari kiamat itulah hari keadilan, hari keadilan yang sesungguhnya. Tidak selesai di dunia, maka akan selesaikan nanti di akhirat. Maka di bab 26 ini, babnya bukan hanya semata-mata haramnya kezaliman, tapi untuk menyelesaikan kezaliman ini kita harus menyelesaikannya, membebaskan diri kita dari kezaliman ini ketika di dunia. Kalau tidak selesai di dunia, nanti selesaikan di akhirat. Ya, bagian berikutnya, wattaqus syuhha.
jauhi sikap syuh, jauhi sikap bakhil. Tadi kita sampaikan syuh itu adalah ummul bukhli, induknya kebakhilan. Dan itu secara manusia, dalam satu ayat dikatakan wa uhdiratil anfusus syuh. Jadi memang ada di dalam setiap manusia ada sikap namanya asyuh. Ya, kalau bahasa tanda kutipnya biangnya kebakhilan itu ya asyuh. Jadi bakhil yang paling utama itu ya asyuh. Sampai para ulama itu memberikan gambaran tentang asyuh ini. Kalau orang bakhil itu hanya dia menahan untuk tidak memberi. Tapi kalau asyuh itu lebih dari itu. Contohnya ketika misalnya ada orang yang memberi, dia tuh nggak suka. Ada orang minta, kemudian ada orang memberi, dia nggak suka. Dia tidak mau melihat orang lain itu memberi. Itu kan parah, Pak. Itulah asyuh. Jadi orang berbuat baik dengan memberi, dia nggak suka. Dia nggak mau memberi. Kalau orang lain memberi, dia tidak suka. Nah, ada syuh, bentuk syuh yang lain. Orang yang sudah benar-benar memiliki sifat syuh, itu diantaranya adalah bal wa yuridu ma fil akharin. Dia tidak mau memberi sementara dia memiliki ya. Tapi dia juga ingin yang dimiliki oleh orang lain. Artinya kalau orang punya, dia tuh nggak suka. Kalau bisa itu menjadi miliknya. Kalau orang bakhil itu ya tidak memberi saja dan tidak ingin apa yang dimiliki oleh orang lain. Tapi kalau orang syuh itu menginginkan apa yang ada di orang lain. Kemudian bentuk syuh lagi adalah bal yabkhal an nafsihi aidan. Orang yang kikir ternyata tidak hanya kepada orang lain dia kikir, tapi kepada dirinya sendiri dia juga kikir. Ini syuh. Punya harta, tapi sendalnya nggak pernah ganti. Katakanlah sendalnya sendal yang paling murah. Nah, ketika sendalnya sudah rusak, diapakan, Pak? Dijahit, kemudian ditempel, sampai tempelan itu di mana-mana. Sementara dia memiliki harta. Ada seorang sahabat datang ke Nabi SAW dengan baju yang sangat buruk, lusuh, jelek gitu. Kemudian Nabi bertanya, engkau punya harta? Punya ya Rasulullah. Maka beliau katakan, tunjukkan nikmat Allah, nikmat Rabbmu dalam dirimu. Artinya beli baju dan tunjukkan nikmat Allah itu zahir, tampak dalam dirimu. Jadi jangan menampakkan atau bukan menampakkan, jangan menyembunyikan nikmat Allah. Kepada diri sendiri saja tidak mau memberi, apalagi kepada orang lain. Jadi bakhil kepada dirinya sendiri. Sampai ada cerita rakyat ya, namanya Hidha Abul Qasim, cerita sepatu Abul Qasim. Itu gambaran tentang syuh, sepatu Abu Qasim. Jadi namanya Abu Qasim. Jadi dia punya sepatu, bolong ditambal, bolong ditambal. Dia orang kaya,
tapi untuk dirinya itu nggak mau beli sepatu, nggak mau ganti. Jadi tambalannya di sana sini. Ini artinya orang yang pelit terhadap diri sendiri. Nah, dalam ceritanya itu dia masuk ke pemandian umum, di sampingnya itu ada sepatu bagus. Dalam pikirannya apa, Pak? Oh, ini ada orang baik. Dia mengganti sepatu saya dengan sepatunya. Nah, ini tadi, Pak, orang yang menginginkan kebaikan dari orang lain sementara dia sendiri tidak baik. Dia ingin mendapatkan yang dimiliki oleh orang lain sementara dia tidak memberi kepada orang lain. Jadi dianggap itu seolah-olah orang lain memberi sepatu ke dia. Nah, ini orang syuh tuh begitu. Diambillah sepatunya itu, ditinggalkan sepatunya yang jelek tadi, yang sudah banyak tambalan itu. Maka kemudian ternyata sepatu itu milik qadhi. Qadhi itu hakim. Ternyata milik hakim di wilayah itu. Akhirnya orang tahu sepatu yang ditinggal itu sepatu dia, karena semua orang tahu ini orang bakhil, orang yang syuh. Ya, akhirnya masuk penjara. Ini gara-gara seolah-olah husnudzon ya. Tapi sebenarnya dirinya nggak pernah husnudzon kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain. Tapi dalam masalah itu dia husnudzon, seolah-olah orang baik sama dia. Jadi orang syuh itu bakhil kepada dirinya, kemudian ingin yang dimiliki oleh orang lain. Ketika ada orang lain susah, dia tidak membantu. Kalau ada orang lain yang membantu, dia merasa susah, tidak senang. Inilah syuh, inilah induk dari kebakhilan. Makanya di hadis ini dikatakan, fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya syuh inilah yang merusak umat sebelum kalian. Tidak ada pendorong dafi orang berbuat syuh kecuali karena ketamakan dia, kerakusan dia, tomaknya dia kepada harta. Jadi sangat cinta kepada harta. Dalam banyak ayat katakan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kalian sangat mencintai harta dengan cinta yang begitu besar. Ya, akhirnya muncul sifat asyuh. Jadi mendorong orang untuk syuh ini adalah karena wa tuhibbunal mala hubban jamma. Di surat Al-Adiyat, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat dan sangat cinta kepada harta. Nah, levelnya cinta kepada harta yang sangat tinggi ini adalah level asyuh, yang selalu menginginkan harta orang lain. Inilah yang mendorong, yang menyebabkan rusaknya umat-umat sebelum kita. Jadi Rasulullah SAW mengingatkan kita bahwasanya syuh itulah yang merusak umat-umat sebelum kita, yang mana pendorongnya adalah at-tam'u, tomak kepada harta, hubbul khair asyadid, tuhibbunal mala hubban jamma. Jadi orang suka kumpul-kumpul harta. Dengan harta yang terkumpul, yang terhimpun, dengan pundi-pundi yang besar, dia merasakan seolah kebahagiaan di situ. Alladzi jama'a malan wa'ad dadah, yang kumpul-kumpul harta dan dihitung-hitung terus. Inilah yang menyebabkan umat sebelum kita rusak. Kenapa orang bermuamalah, bertransaksi dengan riba? Itu diantara karena cintanya kepada harta.
Mendapatkan harta tapi dengan jalan yang paling mudah. Menghutangi orang, dapat tambahan. Hutang tapi mengharap tambahan. Mudah. Duduk di rumah santai, harta bertambah hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Makanya dalam Islam sangat-sangat diharamkan. Dan inilah yang merusak umat sebelum kita. Orang Yahudi itu terkenal dengan ribanya. Bahkan sampai sekarang pun orang Yahudi itu muamalahnya dengan riba. Bank dunia, siapa yang menguasai? Ya, kebanyakan orang Yahudi, Pak. Para globalis, para pengusaha global ini rata-rata siapa? Ya mereka yang menguasai lembaga keuangan dunia, mencengkeram semua negara-negara di dunia ini. Ya mereka juga. Jadi inilah yang merusak umat sebelum kita dan bahkan sampai sekarang ini. Jadi fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Yang terakhir, hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Yang terakhir adalah hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Cinta kepada harta yang berlebihan inilah yang kemudian mengakibatkan darah tumpah, yang mengakibatkan wastahallu maharimahum, yang haram menjadi dihalalkan. Nah, ini gambaran tentang penjajahan. Ini gambaran tentang invasi, agresi dan sebagainya, di mana pihak yang kuat ingin menguasai yang lemah. Dari dulu sampai sekarang, menghisap darahnya, menghalalkan yang diharamkan. Kita mengalami penjajahan cukup panjang, 350 tahun, ditambah dengan Jepang berapa tahun? 3 tahun ya? 3 tahun ya, benar ya? Itu sangat panjang. Ini apa? Dorongan utamanya itu apa? Pendorong utamanya adalah ekonomi. Asyuh tadi, ketamaan terhadap harta orang lain. Dia ingin hidup enak, tapi dengan jalan menguasai, ya, mengambil, dalam bahasa kasarnya menjarah milik orang lain. Untuk apa orang Belanda datang ke sini, ke Indonesia? Untuk apa orang Portugis datang ke sini? Apakah untuk kebaikan kita? Jauh. Untuk menjajah, untuk menjara, mengambil yang bukan miliknya. Ini gara-gara asyuh itu tadi, yang lebih dahsyat daripada bukhl. Jadi mereka ingin menguasai, ingin mengambil yang itu bukan haknya. Ini maka Rasulullah SAW mengatakan ittaqus syuh, hindari sikap syuh, karena syuh ini yang merusak umat sebelum kalian. Syuh inilah yang kemudian menumpahkan darah. Sampai sekarang seperti itu, Pak. Timur Tengah sampai sekarang begitu. Siapa yang bermain, Pak? Siapa yang berbuat? Kan adanya syuh, ketamakan terhadap harta. Orang ingin berkuasa. Berkuasa itu tujuannya apa? Hampir rata-rata mereka ingin mengambil harta orang lain, mengambil hak orang lain dengan secara zalim. Makanya malaikat ketika
mendengar Allah Subhanahu wa taala, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikut dima. Jadi malaikat itu menyampaikan sebagaimana Allah jelaskan kepada para malaikat, ya Allah, Engkau ciptakan manusia yang mana mereka selalu berbuat kerusakan, ya, yufsida fiha wa yuhlikal wa yasfikud dima, dan menumpahkan darah. Artinya malaikat ini merasa di antara sifat buruk manusia itu yaitu. Makanya dalam Islam ini ditahan, jangan dilakukan. Ini adalah salah satu bentuk dari kezaliman. Di syuh ini, kenapa masuk dalam hadis ini? Karena terkait dengan kezaliman. Dia mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, dengan tidak benar, itu adalah bagian dari kezaliman. Mengambil kekuasaan dengan cara yang tidak baik, itu juga kezaliman. Dan dorongan utama dari perbuatan-perbuatan zalim terkait dengan hak orang lain adalah asyuh. Karena orang ingin memiliki harta orang lain. Dia tidak mau memberi, dan dia ingin yang dimiliki oleh orang lain. Dan tidak ada dorongan kecuali al-atma, ketamakan terhadap dunia. Makanya jazakumullah, asyuh ini dalam Islam harus dijauhi, harus dihindari. Karena sifat seorang mukmin, seorang muslim itu adalah kebalikannya, as-sakha. Apa as-sakha? Dermawan, mudah untuk memberi. Jadi sifat mukmin itu yang mudah memberi, gampang terbawa, ya. Ada saudaranya yang kekurangan, dia berusaha memberi. Ada saudaranya kena bencana, dia ingin menolong. Itulah sikap muslim. Dan jazakumullah, saya tutup dengan catatan perjalanan Ibnu Battutah. Itu seorang adventurer, orang yang suka berpetualang. Ini orang Maghribi, orang Maroko. Beliau itu menggambarkan wilayah-wilayah di mana Islam berkuasa, dan beliau bandingkan dengan wilayah-wilayah yang tidak ada Islam di sana. Ketika beliau masuk di wilayah Afrika, yang waktu itu banyak negara muslimnya, walaupun beliau tidak kenal, tapi ketika ketemu mereka penuh dengan senyum. Mereka dengan orang asing itu sangat-sangat baik, welcome, gampangannya ya. Jadi senang lihat orang asing, walaupun orang itu berbeda agamanya. Ini kalau di negara muslim. Beliau di Afrika, kemudian sampai di Asia. Beliau ceritakan sampai di Jawa. Jawa itu meliputi Sumatera dan sebagainya. Senang, nyaman sekali. Itulah Islam gitu ya. Itulah Islam sesungguhnya. Dia merasakan kenyamanan ketika bertemu dengan orang-orang Islam di wilayah-wilayah Islam. Sampai di India beliau ceritakan juga, India dulu diperintah oleh Muslim cukup lama ya. Dia merasakan itu, kenikmatan. Tapi giliran beliau menceritakan ketika di Cina, ketika di Konstantin dulu Turki belum berdiri, masih Konstantinopel. Beliau itu mengatakan ketika di Cina itu, saya tinggal di satu rumah dan saya tidak pernah keluar dari rumah itu. Kenapa? Orang perangainya kasar, makanannya itu apa aja dimakan. Dengan orang lain, dengan orang asing apalagi, dengan temannya sendiri itu saling makan itu. Apalagi dengan orang lain yang dia tidak kenal. Jadi beliau itu mengatakan, saya tidak pernah keluar dari rumah saya kecuali kalau darurat. Nah, ketika bertemu dengan teman muslim yang lain, itu seolah nikmat dunia yang sangat-sangat besar. Nah, artinya apa? Jazakumullah.
Perjalanan ini menggambarkan, perjalanan Ibnu Battuta menggambarkan bahwa sifat seorang muslim itu adalah as-sakha. Dia bersifat lembut, suka menyapa, ingin berkenalan, ingin berbagi, ingin membantu, menampakkan kita sama-sama manusia. Itu yang perlu gambarkan. Tetapi apakah saat ini Muslim menggambarkan seperti itu atau tidak? Maka kembali ke kita atau diri kita sendiri, diri kita masing-masing. Bagaimana kita menampakkan Islam itu rahmatan lil alamin, bukan Islam yang penuh dengan kezaliman. Tapi sekali lagi, ya zaman akhir ya, kadang yang berkuasa siapa, media bicara apa, itu yang kadang-kadang berbeda dengan apa yang seharusnya dan yang sebenarnya. Saya kira itu, jazakumullah, inti dari hadis ini adalah agar kita ini menjauhi sikap zalim, karena zalim itu balasannya di dunia maupun di akhirat. Tidak selesai di dunia, maka diselesaikan nanti di akhirat. Insyaallah nanti kita akan sambung dengan hadis yang berikutnya yang menjelaskan semua makhluk itu ketika berbuat zalim maka nanti akan ada balasannya di hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang benar dari Allah, kalau salah dari saya sendiri. Kalau ada pertanyaan atau tambahan, saya persilahkan. Ada pertanyaan, Pak? Atau ada yang menambahkan? Kalau tidak ada, kita tutup pertemuan kita dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.